Kita bersyukur bahwa Indonesia telah merdeka sehingga kita dapat bersukacita hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau masuk mulai ibadah kita. Lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami. Kemuliaan-Mu di
kami bersama-sama memiliki kerinduan yang sama, menyembah Engkau pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat sekarang ini Tuhan, dengan waktu beberapa menit ke depan ini, kami mau fokus untuk beribadah kepada Tuhan, hingga ibadah kami dapat memuliakan dan menyukakan hati Tuhan. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Allah. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Baru kami mendekat kepadamu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman Tuhan, melalui pujian penyembahan kami pada saat ini, sehingga kami boleh mengerti dan dikuatkan lagi oleh kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan kuasa ilahi menyentuh setiap hati saat ini. Ini yang menjadi iman kami bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat Allah mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah berbicara dalam sampai di kedalaman hati kami, sehingga ada suatu terobosan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami persilakan kuasa Tuhan mengambil alih sepenuhnya ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah yang pertama ini. Kuasa Tuhan, urapan daripada Tuhan mengalir di antara kami, mulai dari WL, singer, pemain musik, dan juga Asyir dan juga Tuhan multimedia. Terlebih lagi ketika hamba Tuhan berdiri di hadapan Allah, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah, Tuhanlah yang mengurapi, sehingga Tuhan memperjelas firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengerti. Tuhan, berikan kalimat-kalimat yang sederhana yang dapat kami mengerti dengan baik firman Allah pada pagi hari ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta Firmawan sudah menghantar di tempat ini, siap memberkati umat-Mu melalui firman Allah yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami yang pertama. Haleluya, yang siap memberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau semangat untuk memuliakan nama Tuhan kita. Tuhan
sebuah pujian, aku mengasihi Engkau Yesus.
pujian dan doa kami kepadamu ya Bapa, sebab kami rindu terus untuk menyenangkan hati-Mu, karena kami tahu kami diciptakan Engkau yang telah memilih dan memanggil kami supaya melalui setiap kehidupan kami boleh menjadi kesaksian, menjadi berkat, bahkan boleh menyatakan akan kemuliaan-Mu. Dan biarlah menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu senantiasa di dalam setiap hidup kami, sampai pada akhirnya nanti kami boleh berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini, berfellowship bersama-sama di dalam kasih karunia Roh Kudus, sehingga kami boleh dibangun, kami terus boleh dikuatkan, bahkan kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan, sehingga setiap kehidupan kami, kerohanian kami terus semakin didewasakan menjadi serupa dengan Kristus. Kami juga bersyukur untuk segala karya dan kasih anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus, karya-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami, sehingga kami sudah diampuni atas segala dosa kami sudah ditebus dari segala pelanggaran dan kesalahan kami, sehingga kami boleh benar-benar dimerdekakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati kami semua sudah hadir pada pagi hari ini, dan berkat firman Tuhan yang kami terima tidak akan menjadi sia-sia. Berbicaralah bagi setiap kami semua, dan biarlah kami boleh menyiapkan hati kami dan tanah hati kami yang terbaik, sehingga firman itu, benih itu jatuh di tanah yang subur, boleh berbuah-buah berlipat-lipat kali ganda, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari yang siap dan percaya diberkati Tuhan, kita katakan amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya shalom. Ya puji Tuhan, saya sangat senang sekali pada pagi hari ini bisa kembali ya izinkan Tuhan untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini ya, setelah 3 tahun ya Bu ya, kalau salah 2019 ya, sebelum pandemi ya, saya boleh melayani di tempat ini. Dan puji Tuhan ya, sudah ada ya kemajuan ya, progres saudara ya. Dulu sepertinya masih 1 kali ibadah ya, sekarang sudah ada 2 kali ibadah. Amin ya, tahun depan 3 kali ibadah saudara. Ya kita doakan terus ya, supaya pekerjaan Tuhan ya, pelayanan Tuhan di tempat ini terus semakin maju dan berkembang ya. Terima kasih buat Ibu Gembala ya, yang sudah boleh memberikan kesempatan kembali untuk saya boleh melayani. Puji Tuhan saudara, saya teringat kemarin waktu saya sedang merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan ini, persisnya 2 tahun yang lalu, sudah persis di bulan ini juga saya sedang dirawat saudara, jadi 2020 ya, persis di sini saudara. Saya kena COVID saudara ya, COVID gelombang pertama itu ya. Jadi hampir 1 bulan saya ya di RSUD Cengkareng ini, 2 minggu ya. Setelah itu harus keluar ya, diisolasi saudara ya, di apartemen City Park sini 2 minggu ya. Waduh, itu berat sekali rasanya ya. Beratnya begini saudara ya, harus meninggalkan ya istri, jauh dari istri, apalagi sama anak-anak saudara. Anak-anak saya masih ya imut-imutnya gitu saudara ya. Waduh, rasanya berat begitu saudara ya. Tapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan ya, semua boleh terlewati. Dan terima kasih juga untuk dukungan doa ya dari Ibu Gembala di tempat ini juga. Saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini juga boleh ya mendoakan saya ya, sehingga masa-masa itu boleh saya lewati. Dan puji Tuhan ya, saya senang sekali ya. Sepertinya Bapak Beben ya. Oh iya. Maaf ya, mata saya sudah mulai ya usia saudara ya. Ya puji Tuhan ya, saya senang sekali ya ada Bapak Beben. Ya tadi ada Ibu ya, Bu Heni ya. Saya kenal ya, beliau udah lama juga saudara. Ya, dan puji Tuhan sekarang ada di tempat ini ya, Bapak Beben sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan saudara. Ya pada pagi hari ini tema firman Tuhan ya, seperti yang sudah disampaikan ya oleh Ibu Gembala ya, bahwa ya Yesus Kristus pemenang. Ya betul saudara ya, Yesus Kristus apa saudara?
pemenang, saudara. Ya, kita buka dulu Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Ya, ada 2 ayat dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang kelima. Kita lanjutkan di dalam Roma 8 ayat 37. Ya, kita baca terlebih dahulu ya di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayatnya yang kelima, Bapak Ibu. Oh, sudah ada ya di layar, sudah ada. Ya. Mungkin kita bisa bangkit berdiri, saudara, kita baca ya ayat ini bersama-sama. Oke, Wahyu pasal 5 ayatnya yang kelima, ya 1, 2, 3. Ya, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, ya jangan engkau menangis. Ya, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Kita sambung dalam Roma 8 ayatnya yang ke-37, Bapak Ibu Saudara. Ya, Roma 8 ayatnya yang ke-37. Oke, ya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dari 2 ayat ini Bapak Ibu Saudara, ya bahwa apa yang dituliskan oleh firman Tuhan yang dengan jelas di dalam kitab Wahyu, ya dalam konteks ini saat Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang mendapatkan ya penglihatan yang luar biasa daripada Tuhan ya untuk disampaikan ya kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, dikatakan bahwa ya pada waktu itu ya dalam konteks ini ya pada penglihatan itu ya Yohanes melihat ya sebuah gulungan kitab, saudara. Ya, dan gulungan kitab itu yang dimeterai. Ya, kalau saudara nanti baca di rumah dari kitab Wahyu ini, Bapak Ibu Saudara, ya di situ dikatakan bahwa pada akhirnya tidak ada seorang pun ya walau di surga ataupun di bumi ya yang bisa atau yang berhak, yang punya kuasa ya untuk membuka materai dari gulungan kitab itu. Ya, dan firman Tuhan katakan ya Yohanes menangis, saudara. Ya, karena dalam kitab gulungan itu ya ada sebuah rahasia yang besar. Ya, tetapi dikatakan ya malaikat itu atau tua-tua dikatakan tadi, berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Nah, ini berbicara tentang Kristus Yesus, saudara. Amin. Ya, sehingga dikatakan ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ya, puji Tuhan, saudara. Ini adalah salah satu ya dari firman Tuhan di dalam Alkitab yang menyatakan dengan jelas sekali bahwa Yesus Kristus, singa dari Yehuda, ya tunas Daud, ya keturunan dari Daud itu telah menang. Yesus Kristus sudah menang, saudara. Ya, oleh sebab itu pada waktu ia disalib dan sebelum ia menghembuskan dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia katakan, ya sudah selesai. Ya sudah selesai. Artinya bahwa Yesus ya sudah menang atas segala sesuatu, ya atas dosa-dosa, atas maut, ya atas kuasa dari si jahat, saudara. Ya, dan Yesus telah sempurna melaksanakan kehendak Bapa, saudara. Ya, oleh sebab itu dikatakan melalui Kristus, Bapak Ibu Saudara, ya kita memiliki pengharapan. Di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti. Ya, seandainya pada waktu itu Kristus tidak menang, saudara, ya atau Yesus tidak menyelesaikan kehendak Bapa atau misi yang diberikan Bapa kepadanya, ya maka saya percaya ya tidak ada pengharapan lagi bagi kita. Tidak ada pengharapan lagi juga bagi setiap orang-orang yang sudah mendahului kita. Ya, bahkan umat manusia ya tidak akan terselamatkan, saudara. Kita akan jatuh semua dalam penghukuman
tapi kita bersyukur, saudara. Amin. Ya, ada ya seorang manusia yang sempurna, ya Yesus itu manusia yang sempurna, saudara. Walaupun dia adalah Allah yang sempurna. Amin. Ya, tapi dalam keberadaan manusia dikatakan dia disamakan seperti kita. Ya, dia memiliki kelemahan ya dalam jasmaninya, tetapi dikatakan tidak satupun dia pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Amin. Dia menang. Ya, dia telah mengatasi ya segala kelemahan itu, saudara, dalam ketaatan dan kesetiaannya. Oleh sebab itu, inilah fakta yang harus kita percayai, saudara. Ini adalah fakta ya bahwa Yesus sudah menang. Ya, dia sudah menang ya atas segala kuasa di dunia ini, ya baik itu iblis, kuasa dosa, bahkan kuasa maut, saudara. Sehingga setiap kita pengikutnya, ya firman Tuhan dalam Roma tadi dikatakan kita disebut sebagai umat pemenang. Ya, bahkan dikatakan tadi pujian kita lebih dari pemenang. Sudah percaya? Amin. Amin, saudara. Ya, kita adalah umat yang lebih dari pemenang, saudara. Ya, ada satu gambaran, saudara. Saya suka gambaran ini, ya. Ya, waktu dulu Mike Tyson, saudara tahu Mike Tyson? Ya, kalau dia bertanding tinju, ya selalu ya jarang kalah, saudara. Selalu menang, bahkan bisa ya TKO menangnya, saudara. Ya, Mike Tyson pemenang, saudara. Ya, tapi ada yang lebih dari pemenang. Siapa, saudara? Ya, istrinya, saudara. Ya, kalau Mike Tyson habis ya tinju-tinju, ya dia menang, istrinya nunggu di rumah, saudara. Ya, kalau Mike Tyson pulang, ya istrinya sudah siap. Ya, hai pemenang, ya mana ya upahnya, ya karena istrinya yang nerima, istilahnya apa, saudara? Hadiah, ya bonus dari kemenangannya itu. Ya, Mike Tyson pemenang, ya istrinya lebih dari pemenang, saudara. Ya, istrinya yang menikmati juga ya apa yang sudah dilakukan Mike Tyson. Yang tinju bukan istrinya, saudara, tetapi istrinya menikmati kemenangan itu. Dan demikian juga apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus, saudara. Amin. Amin. Dari Adam, saat Adam jatuh di dalam dosa, saudara, ya sampai akhirnya ya dikatakan dia beranak cucu dan terus bertambah banyak. Akhirnya manusia ya dari zaman Adam ya sampai sebelum Kristus datang, saudara, ternyata tidak ada satu manusia pun, saudara, ya yang benar-benar bisa ya hidupnya berkenan kepada Bapa, saudara. Ya, sehingga tidak mungkin ada di antara manusia yang layak untuk ya menggantikan ya penebusan itu. Amin, saudara. Sehingga ya Tuhan sendiri ya dalam wujudnya ya Yesus Kristus dia turun ke dalam dunia ini, saudara, oleh karena kasihnya, saudara. Karena tidak mungkin dan tidak bisa ya manusia yang sudah jatuh dalam dosa menyelamatkan dirinya, saudara. Amin. Oleh sebab itu ya keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, ya yang harus kita syukuri, saudara. Ya, meskipun kita juga menikmati, tapi kita harus terus juga bersyukur. Dan Paulus juga katakan kita harus kerjakan keselamatan itu, saudara. Amin. Ya, oleh sebab itu ya bahwa tanpa Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kehidupan ini tidak ada artinya. Seberapapun kita hebat, seberapapun kita berkuasa, ya seberapapun kita kaya, saudara, seberapapun kita sukses, tetapi tanpa Kristus dalam hidup kita, ya segala sesuatu yang kita miliki itu ya tidak akan ada artinya. Ya, oleh sebab itu kehidupan tanpa Kristus adalah kehidupan yang tidak ada artinya. Ya, tetapi ya kehidupan bersama Kristus, maka kehidupan kita akan penuh arti dan makna, saudara. Kehadiran Kristus dalam hidup kita yang memberikan ya makna dan arti bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Hidup kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Ya, oleh sebab itu ada 3 hal yang ingin saya bagikan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa arti makna ya
kemenangan Kristus bagi kita orang-orang percaya, saudara. Ya, apa arti dan makna kemenangan Kristus bagi kita yang percaya dan yang mengasihinya? Ya, yang pertama, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-57. Ya, saya akan bacakan ya 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ayat ini berbicara tentang kebangkitan tubuh, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu, ya hal pertama yang bisa kita nikmati dari apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita, arti dan makna kemenangan Kristus bagi kita melalui ayat ini adalah bahwa setiap kita diberikan kemenangan atas maut. Amin, saudara. Setiap kita, saya dan saudara, kita diberikan kemenangan atas maut. Ya, ini adalah sebuah berkat yang besar, Bapak Ibu saudara. Berkat yang luar biasa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 26 dikatakan ya bahwa maut itu adalah musuh terakhir yang akan dibinasakan. Ya, 1 Korintus 15 ayat 26, ya musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, saudara. Ya, dan kita bersyukur bahwa setiap kita diberikan kemenangan oleh Tuhan karena Kristus, ya, bahwa kita orang yang percaya kepadanya, kita ya yang mengasihi Tuhan, ya kita menang atas maut. Ya, maut itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, saudara. Ya, yang sangat misterius bagi orang yang belum percaya. Bahkan saya sendiri sudah pernah merasakan bagaimana detik-detik yang saat menghadapi maut atau kematian, saudara. Mungkin saya lupa sudah bersaksi tepatnya atau belum. Ya, pada waktu saya pertama kali benar-benar berjumpa dengan Tuhan, ya saya tenggelam, saudara. Ya, di Sungai Brantas di Malang, saudara. Ya, waktu itu saya masih SMP, ya usia saya 13 tahun. Yang mau ke 13 tahun, ya liburan sekolah kenaikan dari SD ke SMP waktu itu, saudara. Ya, saya tenggelam, saudara, dan saya tahu rasanya bagaimana ketakutan yang menghadapi kematian, saudara. Kan dalam hati saya pasti mati, saudara. Gak ada orang yang menolong, gak ada yang tahu, saudara. Ya, saya hanyut di bawah arus Sungai Brantas yang cukup deras. Ya, dan satu saja yang saya ingat, ya saya kalau baca berita anak tenggelam di Sungai Brantas ditemukan, gitu, saudara, ya ditemukan sekitar berapa hari. Aduh, saya udah dalam hati saya waktu benar-benar sangat takut, sudah, walaupun saya rajin ke gereja, saya sekolah minggu, saudara. Tapi saat menghadapi ya kematian atau maut itu sangat mengerikan, saudara. Jantung saya berdetak kencang, saudara. Iya. Tapi akhirnya satu hal, ya saya berserah, saudara. Ya, saya cuma berpikir saya mati dah. Tapi takutnya luar biasa, saudara. Ya, dan saya ingat Tuhan, saudara. Saya ngomong, Tuhan, ya saya serahkan hidup saya, karena saya nggak tahu lagi mau berdoa apa, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa dalam hati saya, saudara. Saya benar-benar lipat tangan, saudara. Ya, habis begini-begini kan nggak bisa, saya cuma lipat tangan, saudara. Sambil di bawah arus saya merasakan di dalam air, sambil saya ya berusaha ya untuk tidak air terus masuk, saya berdoa, Tuhan, saya serahkan hidupku ke dalam tangan. Ya, dan selesai saya berdoa itu, yang mujizat Tuhan terjadi, saudara. Ya, saya di bawah arus itu minggir sendiri, saudara. Ya, saya nggak pikir kalau saya terus begini-begini saya mati, saudara. Benar, saudara. Ya, karena saya berusaha, arusnya tidak bisa bawa saya minggir, saudara. Ya, tapi karena dengan kegalauan, ketakutan, dan akhirnya saya berserah, ternyata lebih mudah arusnya itu bawa saya minggir, saudara. Dan sejak itu, ya saya benar-benar ya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Dan Tuhan terus memproses kehidupan saya. Amin, saudara. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, ya bahwa setiap orang percaya, ya kita tidak boleh takut dengan maut, saudara. Amin. Ya,
tidak boleh takut lagi dengan maut, bahkan dengan segala apapun. Ya, karena di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 18 yang dikatakan bahwa ya kasih yang sempurna itu telah melenyapkan ketakutan. Ya, kasih yang sempurna berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Ya, kasih yang sempurna bukan berbicara kita mengasihi Tuhan, karena saya yakin kasih kita tidak akan pernah sempurna kepada Tuhan, saudara. Kasih kita terbatas, kasih kita bisa naik turun, saudara. Mungkin bulan ini kita mau sungguh-sungguh ya kepada Tuhan, belum tentu bulan depan kita akan stabil, saudara. Ya, tetapi percayalah bahwa kasih yang sempurna itu telah melenyapkan ketakutan. Kenapa? Karena kita yakin, kita punya iman bahwa Tuhanlah yang telah mengasihi kita. Amin, saudara. Sebab itu kita harus terus ya bergantung kepada Tuhan dalam hidup kita. Kita harus terus merenungkan betapa Tuhan itu sungguh sangat mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita menerima kasih ini dengan sepenuh hati kita, ya dengan segenap hati kita, saudara, kita tidak akan takut lagi dengan apapun juga, saudara. Bahkan dikatakan dengan kematian sekalipun, saudara. Kenapa? Karena kita tahu kita punya pengharapan, karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, saudara. Amin. Ya, dunia akan terus semakin bergejolak, saudara. Ya, terlebih di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, ya tanda-tanda harus terus ya digenapi, saudara. Apa yang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan, apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus akan terus makin digenapi yang menjelang kedatangan Tuhan. Ya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, ya satu hal kita harus berjaga-jaga. Tetapi kita tidak usah menjadi takut, saudara. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan, ya Bapa mengasihi kita. Amin. Sama seperti Bapa telah mengasihi Kristus, ya demikian juga ya karena Kristus Bapa juga mengasihi kita semua, saudara. Ya, di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan lagi, saudara. Kalau kita takut, ya kita masih ya takut hantu, ya apalagi saudara, takut miskin, ya terus apa lagi, takut kanker, ya baik kanker penyakit mau kanker kantong kering, saudara, ya takut, saudara, ya takut apa lagi, takut gak dapet jodoh gitu. Dan banyak sekali macam ketakutan, kekhawatiran. Firman Tuhan kata kalau kita takut berarti kita masih belum menikmati, ya kita belum menyadari ya kasih yang sempurna itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu dalam Roma pasal 8 ayat 35 firman Tuhan katakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita, saudara. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, ya Tuhan pasti mengasihi kita. Amin, saudara. Ya, Paulus katakan ya apakah itu pedang, kelaparan, ketelanjangan, bahkan apakah itu ya maut sekalipun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang telah tulus memberikan kasih-Nya kepada setiap kita, saudara. Itulah kekuatan kita, itulah kemenangan kita yang perlu kita syukuri senantiasa, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, dalam Matius 10 ayat 28 hanya satu yang harus kita takuti. Siapa, saudara? Kita harus takut Tuhan, saudara. Amin. Ya, kita harus takut hanya kepada Tuhan yang punya kehidupan ini. Firman Tuhan katakan janganlah kamu takut kepada yang bisa membunuh tubuh tapi tidak berkuasa atas jiwa. Takutlah ya kepada Dia yang setelah membunuh tubuh ya Dia berkuasa ya untuk memasukkan jiwa atau roh manusia ke dalam neraka. Amin, saudara. Banyak orang salah, saudara, ya takutnya ya takut sama manusia, takut sama yang lebih tinggi jabatannya, ya. Tapi kalau tidak ada itu semua, hidupnya tidak takut sama Tuhan, saudara. Masih korupsi, ya, masih tidak jujur, ya, masih berani ya melakukan dosa, kan tidak ada yang tahu,
yang ibu gembala nggak tahu, ya istri suami saya nggak tahu, ya kita masih tetap melakukan dosa. Artinya apa? Kita tidak takut sama Tuhan. Ya kita lupa ya bahwa ada pribadi yang selalu yang melihat kita. Amin saudara. Yang walaupun dia tidak terlihat, ya Tuhan itu ya ibaratnya udah CCTV di mana-mana saudara. Di segala tempat. Ya karena firman Tuhan kata bahwa mata Tuhan ya itu menjelajah seluruh bumi. Ya kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Ya Daud katakan, kemanakah aku bisa lari dari hadapan-Mu? Kalau aku lari sampai ke dasar bumi, Engkau ada di sana. Amin saudara, nggak bisa saudara kita lari dari Tuhan. Oleh sebab itu takutlah hanya kepada Tuhan, maka hidup saudara tidak akan menjadi takut lagi. Orang yang takut akan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah merasakan ketakutan lagi untuk segala perkara yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu adalah sumber ya segala damai sejahtera dalam hidup kita saudara. Tapi kalau orang tidak takut akan Tuhan, pasti dia akan takut hidup di dunia ini saudara. Dia khawatir walaupun dia punya segala-galanya. Ya, karena apa? Karena tidak ada takut akan Tuhan dalam hidupnya. Ya, oleh sebab itu kita bersyukur. Ya, hal pertama, makna kemenangan Kristus bagi kita, bahwa kita diberikan kemenangan atas maut. Ya, firman Tuhan katakan maut itu sudah dikalahkan. Ya, buktinya apa? Kristus Yesus yang menjadi pertama atau yang sulung yang telah dibangkitkan dari kematian saudara. Dan Yesus sekarang hidup. Ya, dia bersama-sama dengan ya Bapa di surga, duduk di sebelah kanan ya tahta Allah Bapa di surga saudara. Kenapa? Karena dia sudah bangkit. Kalau Kristus sudah bangkit, berarti kita juga akan menerima kebangkitan yang sama. Apa yang sudah Kristus terima, ya di dalam Kristus kita juga akan menerima saudara. Amin. Ya, oleh sebab itu kita bersyukur saudara, maut sudah dikalahkan ya oleh kemenangan Kristus yang dalam ketaatannya kepada Bapa, di dalam kesetiaannya kepada Bapa saudara. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan katakan karena ketaatannya itulah yang Kristus dibangkitkan dari kematian saudara. Amin. Ya, seandainya Tuhan Yesus sedikit satu kali saja tidak taat, ya mungkin dia tidak akan pernah bangkit dan tidak akan pernah dibangkitkan saudara. Ya, tetapi karena dia taat, dia setia saudara, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib, firman Tuhan katakan ya dia dibangkitkan saudara. Yesus menang, dan demikianlah kita. Amin saudara. Ya, kita harus terus belajar seperti Tuhan Yesus saudara. Ya, supaya kita juga pada akhirnya memperoleh kebangkitan ya, dan kita memperoleh tubuh kemuliaan. Ya, berkat yang kedua Bapak Ibu Saudara, makna dan arti kemenangan Kristus bagi orang percaya, yaitu kita beroleh kekuatan dan kuasa untuk kita menjadi saksinya. Ya, dalam 2 Korintus 2 ayat 14 saya bacakan ya dari versi firman Allah yang hidup. Ya, demikian firman Tuhan, 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur ya kepada Allah, sebab melalui apa yang telah dilakukan oleh Kristus, Ia telah memperoleh kemenangan atas kami, sehingga kemanapun kami pergi, Ia memakai kami untuk bercerita kepada semua orang mengenai Tuhan dan menyebarkan Injil bagaikan wangi-wangian yang harum semerbak saudara. Ya, syukur kepada Allah ya, sebab melalui apa yang telah dilakukan, dikerjakan, yaitu karya Kristus, ya Ia telah memperoleh kemenangan atas kami, ya sehingga kemanapun kami pergi, kami bisa menjadi berkat, menjadi saksi ya untuk kemuliaan nama Tuhan saudara. Ya, jadi ini yang kedua saudara, bersaksi itu adalah panggilan setiap kita. Amin saudara. Ya, karena tidak ada berkat bagi umat manusia yang begitu ajaib, begitu mulia selain daripada berita Injil, ya berita kesukaan, kabar baik itu saudara. Bukan mujizat-mujizat yang spektakuler, tetapi Injil itulah
ya berkat yang luar biasa, saudara. Amin, saudara. Ya, orang dibangkitkan dari kematian luar biasa, saudara. Ya, tetapi kalaupun dia dibangkitkan dari kematian, kalau dia tidak mengenal Injil, ya dia tidak tahu Injil, saudara, ya apa yang dialaminya pun akan jadi sia-sia, saudara. Oleh sebab itu Paulus mengatakan dia bersyukur ya buat panggilan Tuhan atas hidupnya, saudara. Walaupun banyak tantangan, kita tahu, saudara, ya perjalanan penginjilan Paulus ya begitu banyak ya ancaman, saudara. Betul, saudara? Ya Paulus katakan ya walaupun dia ditindas, ya bahkan dia dikatakan sampai karam kapal, saudara, terombang-ambing di tengah lautan. Banyak orang-orang ya yang memusuhi dia karena berita Injil ya yang dia beritakan, saudara. Ya bahkan dikatakan dia sudah seperti apa, saudara, domba yang mau disembelih, ya nyawanya terancam. Ya tetapi Paulus mengatakan dia bersyukur kepada Tuhan, ya karena Tuhan selalu ya memberikan jalan kemenangan melalui apa yang sudah dilakukan Kristus dalam kehidupannya, ya sehingga Paulus ya dan penuh sukacita dengan tulus hati, walaupun dia tidak digaji, saudara, dalam pemberitaan Injilnya. Bahkan sering dia membiayai sendiri, ya harus ya jadi tukang tenda, ya. Tapi dikatakan bahwa Paulus ya dia tulus melayani Tuhan, dia bersukacita memberitakan Injil karena Paulus tahu hanya Injil ya yang bisa menyelamatkan seseorang dari penghukuman kekal, saudara. Dan demikianlah setiap kita, Bapak Ibu Saudara, ya Kristus ya sudah menang. Kristus sudah mengerjakan apa yang menjadi ya karya dan kehendak Bapa bagi umat manusia, dan Kristus sudah kembali ke surga. Dan saudara dan saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita yang sudah menerima keselamatan, kita yang sudah menikmati karya Kristus, yang kita wajib, ya kita harus ya membagikan berkat yang besar ini, saudara, ya kepada orang-orang lain, saudara, yang belum diselamatkan, yang belum mendengar kabar baik ini, saudara. Amin. Ya, karena kalau bukan kita, siapa lagi, saudara? Betul, saudara. Ya, mungkin ada orang-orang di dunia ini hanya saya dan saudara yang paling dekat dengan dia. Ya mungkin ibu gembala tidak kenal dia, pengerja di tempat ini tidak kenal dia, tetapi saudara yang paling dekat dengan dia. Nah, Tuhan memanggil saudara di situ. Ya, mungkin saudara menjadi temannya, mungkin saudara yang menjadi keluarga familinya, ya saudara dipanggil untuk menjadi berkat dan membawa Injil bagi mereka, saudara. Ya oleh sebab itu dikatakan ya Tuhan menyebarkan Injil bagaikan wangi-wangian yang harum semerbak. Ya kita dikatakan sebagai surat yang tertulis, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam firman Tuhan, ya sehingga dikatakan bahwa setiap kita harus memancarkan Injil itu. Injil bukan berbicara apa yang tertulis, tetapi Injil berbicara apa yang sudah kita alami, saudara. Amin. Ya, jadi Injil bukan harus kita ketahui saja, saudara, tetapi Injil itu harus menjadi kehidupan dalam hidup kita. Amin. Saat saudara menghidupi Injil, maka Injil itu akan menjadi seperti parfum, seperti bau wangi-wangian, saudara. Ya secara otomatis ya hidup kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar kita. Saat kita menerima Injil, hidup kita diubahkan, saudara. Betul? Amin, saudara. Saat kita menerima kebenaran, kita menjadi manusia yang baru. Ya, perubahan itulah yang pada akhirnya orang lain bisa lihat, bisa nikmati, saudara. Ya, sehingga mereka juga akan rindu ya untuk mengenal Kristus dalam kehidupannya, saudara. Amin, saudara. Ya, jangan kita menjadi seteru salib Kristus. Ya, Paulus mengatakan dia bersedih hati. Ya, kenapa, saudara? Karena banyak orang yang hidupnya tidak sejalan dengan Injil. Ya, orang Kristen di akhir zaman ya dikatakan ya banyak orang yang Kristen KTP-nya, saudara. Ya, tapi hidupnya belum tentu Kristen.
Ya makanya ada lelucon nanti kalau pengangkatan, yaitu nanti banyak ya orang Kristen yang diangkat itu bukan dirinya, yang diangkat KTP-nya, saudara. KTP-nya terbang. Kenapa KTP-nya yang Kristen? Ya orangnya tidak Kristen, saudara. Saudara, ya sebab itu Paulus katakan jangan kita hidup menjadi seteru salib Kristus. Artinya apa? Ya biarlah hidup kita berpadanan dengan Injil. Memang kita tidak sempurna, masih banyak kekurangan kelemahan kita. Ya, tetapi kita harus terus ya menghidupi, belajar menghidupi kebenaran yang kita terima, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya sehingga kita benar-benar layak ya untuk kita kelak yang menghadap Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan yang ketiga, yang terakhir adalah dikatakan makna dan arti kemenangan Kristus bagi kita, bahwa setiap kita dimampukan untuk kita mengalahkan dunia ini, saudara. Ya, saya baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita, saudara. Amin, saudara. Ya, setiap kita diberikan kemampuan untuk kita mengalahkan dunia. Kenapa? Karena Yesus sendiri. Ya, Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita imani, Yesus yang kita ikuti, saudara. Yesus itulah yang sudah terlebih dahulu mengalahkan dunia ini. Oleh sebab itu Rasul Yohanes katakan kita pun yang sudah dilahirkan dari Allah. Artinya saat kita percaya Yesus, kita dilahirkan baru, saudara. Dan kita juga diberikan kemampuan, diberikan kuasa untuk kita juga bisa mengalahkan dunia ini, saudara. Dunia berbicara tentang sistem ya yang sudah dikuasai oleh si jahat, saudara. Dunia berbicara tentang dosa ya yang ada di dalam dunia ini. Ya, berbicara tentang segala hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, di dalam Kristus kita bisa mengalahkan dunia ini, saudara. Amin. Karena kita punya iman, ya kita punya keyakinan ya di dalam Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus di dunia ini ada dua hal pencobaan yang dia alami, saudara. Pencobaan pertama itu berasal dari luar. Ya, pada waktu di padang gurun ya ada 3 pencobaan besar yang Yesus alami dari si jahat, saudara. Amin, saudara. Pencobaan di padang gurun sebelum Yesus ya benar-benar masuk ke dalam pelayanan. Ya, katakan Roh Kudus memimpin dia, membawa dia ke padang gurun. Dalam puasanya 40 hari 40 malam di padang gurun, ya justru Yesus mengalami 3 godaan, pencobaan yang besar, saudara. Tapi puji Tuhan, segala pencobaan yang dari luar, Yesus menang atasnya. Amin. Ya, dan demikian juga kita percaya dengan iman kita, saudara. Ya, pencobaan dari luar, ya segala dosa. Ya, dalam kitab 1 Yohanes ini, ya ada 3 utama, ya dosa itu, saudara. Keinginan mata, apa saudara? Keinginan daging dan keangkuhan hidup. Ya, itulah segala hal yang ada di dunia ini, saudara. Bisa kita kalahkan, saudara. Kenapa? Yesus sudah menang atas semuanya itu. Dan pencobaan yang kedua berasal dari dalam dirinya. Ya, pada waktu di Taman Getsemani, saudara, Yesus berdoa dan doanya sampai 3 kali. Dan tentunya saudara tahu tentang doa ini. Ya, Tuhan Yesus berkata, Bapa, ya sekiranya cawan ini berlalu, ya biarlah bukan ya kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ya, dalam kegentarannya, saudara, Yesus sebagai manusia juga dia merasakan ketakutan yang luar biasa, saudara. Tidak mudah ya jalan salib itu, saudara. Amin. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kalau boleh cawan ini berlalu, ya tapi bukan kehendakmu yang tetap harus terjadi. Ya, Yesus sebenarnya kalau bisa, ya kalau ada jalan lain selain harus saya ya kesalib, ya ada enggak? Ya kalau bisa ini
jangan terjadi gitu dalam kemanusiaannya, saudara. Tapi luar biasa, Yesus menang atas godaan dari dalam dirinya sendiri, dari keegoisan, ambisinya, saudara. Dan itu sifat manusia. Manusia dasarnya adalah egois, saudara. Betul? Yang mementingkan dirinya sendiri, saudara. Ya, dan puji Tuhan, Yesus sudah menang ya atas pencobaan dari dalam dirinya sendiri. Dan demikianlah kita, saudara. Ya, saya tidak tahu setiap kita punya ambisi apa, ya kita punya keinginan apa, saudara. Ya, tetapi sekali lagi kita harus menang atas diri kita, saudara. Musuh yang terbesar itu bukanlah iblis, ya, ataupun godaan yang berasal dari luar kita. Ya, musuh yang terbesar itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, saudara. Yang monster yang ada dalam hidup kita, yaitu keegoisan kita, saudara. Ya, seringkali kita tidak mau taat, kita tidak mau menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita seringkali lebih ya mengikuti apa mau saya, apa mauku. Orang Jakarta bilang apa mau gue, ya lu, gue ya gue, gitu, saudara. Nah, itu bahaya, saudara. Ya, banyak orang yang gagal ya karena hal-hal seperti itu, saudara. Ya, Simpson, saudara, ya, diberkati Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa untuk menjadi hakim bagi Israel. Tetapi apa, saudara? Karena wanita, saudara, ya ambisinya mulai bergeser, ya akhirnya dia jatuh, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih mendengarkan untuk doanya yang terakhir kali, saudara. Tapi itu pun harus merenggut hidupnya, ya. Dan biarlah hidup kita, ya, belajar dari segala pengalaman supaya kita seperti Yesus, saudara. Kita harus menang untuk dua godaan ini, segala pencobaan dari sekitar atau dari luar kita, dan pencobaan dari dalam hidup kita. Kalau Yesus sudah menang, ya firman Tuhan katakan kita juga pasti menang, saudara. Yesus sudah mengalahkan dunia ini, pasti kita juga bisa mengalahkan dunia ini, saudara. Di dalam Ibrani 12 ayat 2, ayat terakhir, saudara, Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, saudara. Biarlah hati kita, iman kita, mata kita yang terus tertuju kepada Kristus, ya, sang pemimpin kita di dalam iman. Dalam terjemahan lain, sang pelatih kita di dalam iman, saudara. Amin, saudara. Ya, Yesus adalah pelatih kita. Yesus adalah pemimpin kita. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang telah mendahului. Ya, Dia memperoleh kemenangan, dan kita juga terus dilatih. Ya, saat kita terus mengarahkan tujuan hidup kita, iman kita kepada Yesus, saudara, ya, kita akan terus ya dibawa Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Tetapi kalau kita tidak lagi tertuju kepada Yesus, maka kita akan kembali lagi ke dunia ini, sudah, dan dunia ini bisa mengalahkan kita. Tapi kalau kita mau jadi pemenangnya Tuhan, ya firman Tuhan katakan, mau tidak mau kita harus terus ya menunjukkan mata hati kita kepada Yesus, saudara. Ya, segala apa yang sudah diselesaikan Tuhan Yesus bagi kita, berarti itu juga sudah Dia selesaikan bagi kita. Ya, tinggal bagaimana kita harus melangkah di dalamnya. Amin. Ya. Amin, saudara. Ya, kita pasti bisa mengampuni. Ya, kalau kita jadi orang percaya, kita ngaku kita Kristen, kita ngaku kita kenal dan percaya Yesus, tapi kalau kita masih belum bisa mengampuni, ya itu omong kosong, saudara. Kenapa? Karena orang yang sudah betul-betul mengalami kasih Allah, betapa besar pengampunan Tuhan bagi dia yang dia terima, ya, sebesar apapun orang lain bersalah terhadap dirinya, pasti dia bisa mengampuni.
Amin. Amin saudara. Ya, kita dimampukan juga untuk kita jadi berkat saudara. Kenapa? Karena kita percaya hidup kita adalah hidup yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita bukan mau diberkati saudara, tetapi kita sudah diberkati. Kenapa? Karena Kristus ada dalam hidup kita. Ya, Kristus sudah menyelesaikan semuanya itu saudara bagi kita. Ya, kita tidak perlu lagi mengejar berkat. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah diberkati saudara. Ya, kenapa? Karena Kristus saudara. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena oh saya orang baik, saya orang suka memberi, makanya saya diberkati Tuhan. Enggak saudara. Ya, memang kita memberi, kita harus memberi. Kenapa? Karena saya dan saudara tahu, ya kita adalah orang-orang yang diberkati dan sudah diberkati Tuhan. Sebab itu kita harus jadi berkat saudara. Amin saudara. Ya, kita orang-orang yang sudah dilepaskan oleh Tuhan, ya disembuhkan oleh Tuhan. Sebab itu kita harus menjadi ya penyembuh, menjadi pelepas bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang memerlukan ya kuasa kesembuhan dan kelepasan daripada Tuhan. Tuhan pasti akan memakai setiap hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Ya, kiranya firman Tuhan ini ya boleh kita renungkan saudara, ya bahwa kemenangan Kristus yang memberikan arti dan makna yang besar bagi setiap kehidupan kita. Ya, kita menang atas maut saudara, ya, dan kita juga bisa diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia ini, dan kita juga dipakai Tuhan untuk kita boleh menjadi saksinya. Ya, jangan takut saudara dengan segala tantangan, ya dengan segala pencobaan, ya percayalah, ya ada kuasa dalam hidup kita. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Ya, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan mulia, mulia bagi anak domba. Ya, mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan boleh menjamah setiap hati kita. Mari kita arahkan setiap iman kita, mata kita hanya kepada Yesus Kristus. Dialah pemimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di luar aku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kamu tetap tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah-buah. Haleluya, haleluya.
pencobaan, akan atas segala kuasa-kuasa yang jahat. Dan kami bersyukur untuk kemenangan yang sudah Engkau terima, sehingga kami juga boleh menikmati kemenangan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran ini boleh menjadi rema di dalam setiap hati kami. Kasih-Mu begitu sempurna bagi setiap kami, dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu itu ya Bapa. Kami bersyukur biarlah kami setiap hari boleh menikmati hidup di dalam kasih Bapa bagi setiap kami, dan kami menikmati kemenangan-kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini Hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Bila di antara mereka yang sedang ada di dalam pergumulan, ada di antara mereka yang sedang ada di dalam pencobaan, di antara mereka mungkin ada yang sedang ada di masa-masa yang sulit, hari-hari ini Bapak kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka bisa melihat apa yang sudah Engkau sediakan bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan, bahkan Tuhan berikan kemenangan itu, sehingga mereka boleh menikmati kuasa dan mujizat yang daripada Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pakai setiap kami semua untuk menjadi alat-Mu, untuk kami mengabarkan Injil-Mu, dan kami boleh memberitakan akan kasih-Mu yang begitu besar bagi orang-orang yang ada di sekeliling sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu terus berbicara bagi kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berkati Tuhan, kita katakan amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Kau bertata. Bertata
hari kemenangan daripada Tuhan menyertai kehidupan umat-Mu. Jadi sudah janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala kebenaran firman Allah. Terima kasih buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami melihat kemenangan yang berasal daripada Tuhan yang ajaib itu, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan, menyaksikan tentang kemenangan Tuhan, menyaksikan tentang Allah kami, Allah yang penuh dengan kemenangan, dan menyaksikan tentang kasih Allah yang tidak bisa memisahkan kami dengan Engkau. Oleh karena kasih itu sudah mengikat kami, oleh karena kasih itu kami berbagi, oleh karena kasih daripada Allah kami menerima berkat, oleh karena kasih yang kami miliki kami bisa menolong satu dengan yang lain, menjadi berkat, merupakan persembahan yang harum di hadapan Allah, yang menyukakan hati Tuhan. Panjang lebar Engkau sudah menjabarkan kebenaran firman Allah melalui Abamu Bapak Pendeta Irmawan. Tuhan, Engkau memberkati Abamu ini Allah, pakai dengan luar biasa. Kami sangat diberkati melalui pelayanan beliau. Pakai juga Tuhan WN Singar, pemain musik, dan anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian pada hari ini dalam pelayanan. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Ya Tuhan, biarlah kami akan terus mengalami kemenangan daripada Allah. Tuntun langkah kami, bawa kami Tuhan melihat kuasa Allah yang ajaib di hari-hari ke depan ini. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur karena Engkau sudah menetapkan kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan. Bapak Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan matanya. Demikian juga yang lain Allah yang ada masalah dalam kehidupannya, Tuhan menolong, memberikan jalan keluar dan memberi kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Kami yakin Allah pemenang, memberikan kami kemenangan atas segala sesuatu yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi umat-Mu akan mundur dari ruangan ini. Kami akan meninggalkan rumah Tuhan, rumah yang diberkati oleh Allah. Ke rumah kami masing-masing, ke rumah tangga kami. Rumah tangga kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Apabila esok hari umat Tuhan akan bekerja kembali, akan sekolah atau apapun aktivitas mereka, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kemenangan daripada Tuhan mendampingi kehidupan mereka. Demikian ya Tuhan, apabila Tuhan anak-anak Tuhan berusaha bekerja, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, dan persembahan-persembahan yang dibawa Tuhan oleh umat-Mu, Tuhan memberkati. Persembahan persepuluhan itu adalah perintah Tuhan untuk kami lakukan. Persembahan ucapan syukur, niat kami mengucapkan syukur kepada Engkau. Bahkan janji-janji iman kami Tuhan, Engkaulah yang memberkati. Mata Tuhan tidak pernah tertutup, mata Tuhan selalu terbuka untuk melihat anak-anak Tuhan dan tidak sampai kekurangan, karena ada berkat yang cukup bahkan berlimpahan yang Tuhan siapkan bagi kami, yang siap kami terima melalui iman kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang diberkati oleh Allah, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah untuk hidupmu. Diberkatilah engkau karena engkau datang dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu.